Silang sengkarut dugaan aliran dana ke teman Ahok membuat petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa Ahok, makin melebar menyeret nama Presiden Joko Widodo. Ahok buka mulut melalui situs media online bahwa Jokowi tidak akan menjadi presiden bila tidak disokong pengembang proyek reklamasi. Sementara itu, benang merah aliran dana dari pengembang reklamasi untuk teman Ahok kian terlihat jelas dengan tudingan adanya aliran dana pengembang reklamasi senilai 30 miliar rupiah yang terus menggelinding. Awalnya, adanya aliran dana pengembang reklamasi ke teman Ahok dilontarkan oleh anggota Komisi 3 DPR, Junimat Girsang, dalam rapat dengar pendapat bersama KPK. Narasumber untuk dugaan temuan 30 miliar ini sudah pernah dilakukan lidik oleh penyelidik KPK, dan KPK sudah memeriksa beberapa orang, termasuk yang bernama X, ya, yang mengatakan persis tentang adanya aliran dana, ya, kepada teman Ahok, bukan kepada Ahok, ya. Saya tegaskan, bukan kepada Ahok. Ahok mesti dikawal, kepada teman Ahok. Ini saya sampaikan kepada KPK, ya. Apakah KPK sudah menelusuri ini? Seakan memiliki benang merah video penandatanganan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Arisman Wijaya, pengusaha pengembang reklamasi yang diunggah di situs berbagai video YouTube menunjukkan adanya celutukan soal dana kampanye 2017. Ini aja semangatnya ya, Pak. Jadi ya. Arisman sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap Raperda reklamasi. Kubu teman Ahok sendiri membantah menerima dana dari pengembang reklamasi. Mereka menantang KPK yang menyatakan akan menyelidiki aliran dana tersebut. Nah, kalau dari kami tegas, kami tidak menerima anggaran apapun selain dari penjualan merchandise. Itu yang pertama. Terus juga kami siap diselidiki apabila memang KPK dalam hal ini akan menyelidiki kami. Kami merasa ini sebagai sebuah sebagai sebuah bentuk fitnah karena ditargetkan ke kami. Tapi kami tidak merasa sama sekali kami uang dari manapun selain dari penjualan merchandise. Kini tinggal KPK menarik benang merah, adakah aliran dana pengembang reklamasi ke teman Ahok? Mampukah KPK mengungkap hal ini? Tim TV One mengabarkan. Tadi Mbak Dewi, terus kita sudah melihat ada video yang beredar pada saat penandatanganan bagaimana kedekatan Ahok dengan pimpinan Podomoro begitu. Sekarang ada lagi video yang beredar. Ya, yang menyatakan pernyataan dari Pak Ahok mengatakan sesuatu. Kalau Pak Jokowi tidak begini-begini, maka beliau tidak akan menjadi begini-begini. Begini-begininya apa saja kita dengarkan. YouTube-nya berikut ini. Kita mau bebasin 75 hektar. Yang kayak kunjungan dari samping tol. Lalu saya lagi pikir, mungkin Jakpro bisa lebih cepat daripada kasih ke capek saya mampir. Oh siapa? Pokoknya dia lagi bilang Pak Jokowi nggak bisa jadi presiden kalau nggak ada APBD. Ya, kamu jujur. Jadi selama ini kalau Bapak Ibu lihat semua yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk semua, itu semua itu pengembang. Kaget kan? Kita juga pintar beli UPS, sewa mobil, bayar swasta, kayak gitu ngabisin duit kita. Iya, ini videonya diupload oleh Pemda DKI. Tadi kita melihat ada slash-slashnya ya Mbak Dewi ya. Melihat pernyataan ini Mbak Dewi, kalau saya boleh bacakan lagi sedikit. Saya pengen bilang Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden kalau ngandalin APBD. Saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau Bapak Ibu lihat yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk, semua itu semua full pengembang. Kaget nggak? Ladies first ya, Bang Emrus ya? Iya, betul. Mbak Dewi. Ya, terus terang pernyataan ini di tengah-tengah kondisi Ahok yang tidak menguntungkan, saya rasa menusuk istilahnya itu, artinya itu orang taunya Pak Jokowi dengan Ahok adalah teman sejalan, ya. Sejalan seiring.
Jadi bagaimana seorang Ahok bisa naik? Sebelumnya kalau tanpa Pak Jokowi, Ahok bukan apa-apa, kan seperti itu. Jadi keceplosan seperti ini, walaupun itu mungkin YouTube-nya lama, itu adalah sangat berbahaya. Jadi saya merasa sini, Mbak Dewi yakin ini keceplosan? Kenapa yakin ini keceplosan? Overconfidence. Karena pada waktu Overconfidence. itu kan kedudukan Pak Jokowi dia jadi presiden, baru jadi presiden, dan Ahok akan diangkat menjadi gubernur. Jadi merasa situasinya tuh under control semuanya. Jadi dia bebas bicara apa aja. Mei 2015 itu Ahok sudah menjadi gubernur. Tapi artinya lagi asik-asiknya. Satu-satunya gubernur yang dilantik di istana adalah Ahok. Dan kedekatan Ahok dengan Megawati semua juga ada tahu. Jadi posisinya Ahok lagi di atas angin. Pada saat itu. Pada saat itu. Jadi tapi beliau lupa bahwa seorang politisi itu harus irit bicara. Kenapa? Apalagi rekaman. Karena tidak ada lawan yang abadi. Yang adalah kepentingan abadi itu rumus. Lawan itu maksudnya lawan politik dalam hal ini tidak ada yang kawan abadi. Yang ada kepentingan kan, yang abadi itu politik itu. Jadi saya rasa apa begitu naifnya seorang Ahok, mungkin overconfident tadi, berlebihan tadi itu, sehingga dia apa aja diucapkan. Mungkin sudah agak terlambat sudah sekarang, tapi lebih baik lagi sekarang ini mungkin beliau lebih banyak diam. Seperti pamrih Rami Inggawi, seperti dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, situasi sekarang berbeda oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sekarang sebagai politisi, dia selangkah di atas yang lain. Karena semua partai sekarang ada di bawah merapat ke Pak Jokowi. Dan begitu kuatnya seorang Tito yang dia melewati beberapa atas seniornya, akhirnya DPR menerima dengan senyum. Kemarin kan lihat kan tuh datang ke ke rumahnya Tito, wajahnya PPATK oke semuanya. Itu adalah kemenangan seorang Jokowi, ya kan? Ini seharusnya dilihat oleh Ahok. Artinya kondisi dia merasa dekat sama Pak Jokowi. Di sini udah berbeda penafsiran. Jadi jangan menganggap lagi bahwa saya temennya. Ada yang beda nih. Orang Jawa mungkin diam Pak Jokowi. Pak Jokowi diam, tapi orang-orang Pak Jokowi mungkin akan berpikir, ada apa ini dengan Ahok? Kembali ke tahun 2015 pada saat Ahok menyatakan ini dan kemudian direkam dan diupload, dan di situ kita melihat tadi linknya Pemprov DKI begitu. Di situ tadi Mbak Dewi mengatakan bahwa ini overconfidence. Merasa bahwa masih berteman seiring sejalan. Dan kemudian apa saja diungkapkan. Ya, bahwa ternyata tidak akan ada yang akan misalnya nanti mungkin mengunggah dan menganggap sisi negatifnya kan seperti itu. Itu dilihat dari psikologis. Iya, betul. Dari komunikasi, Bang Emrus. Dari komunikasi ini tahun 2015 menyatakan itu, dan sekarang 2016 ada yang mengupload ke YouTube. Mungkin kalau ini upload ke YouTube, masyarakat tidak akan pernah tahu soal ini. Ada pernyataan Pak Ahok sedemikian begitu. Ini sengaja atau tidak pada saat itu Pak Ahok mengatakan, kalau Mbak Dewi mengatakan ini karena overconfidence. Kalau dari komunikasi politik, sudah dengan pertimbangan atau tidak? Teori atau konsep komunikasi mengatakan tidak ada perilaku komunikasi yang tidak disengaja. Semua bertujuan, semua bermaksud. Jadi perilaku komunikasi itu perilaku yang disengaja. Kecuali memang dilakukan oleh orang-orang yang gila gitu ya. Tapi kalau manusia normal punya tujuan, bisa saja to entertain, misalnya menghibur orang, mungkin tertawa dan lain-lain, atau ada agenda-agenda politik tertentu gitu ya. Jadi kalau dikatakan itu tanpa tujuan, saya kira tidak ada teori komunikasi yang bisa menjelaskan itu. Walaupun itu adalah rapat bukan untuk pers misalnya. Baik. Dengan Jakpro. Betul, termasuk rapat maupun termasuk mengupload itu komunikasi. Ya kan? Jadi ada maksud. Nah, hanya saja kita melihat bahwa ini pernyataan yang terlalu, menurut saya, bahwa tidak akan mungkin Jokowi jadi presiden kalau tidak ada dari dibantu oleh pengembang, demikian ya. Itu sama saja mengatakan bahwa satu-satunya variabel membuat Jokowi jadi presiden hanya itu. Padahal membuat presiden Jokowi adalah rakyat. Kalaupun ada kontribusi perusahaan sesuai dengan peraturan, kan peraturan mengatakan sumbangan pribadi bisa 1 miliar, perusahaan bisa 5 miliar. Itu adalah sebagai variabel supporting.
bukan variabel utama. Oke. Variabel utama adalah masyarakat memang memilih Joko Widodo sebelum presiden pun dia ketika gubernur, ketika wali kota, masyarakat sudah menginginkan Joko Widodo menjadi presiden. Jadi kalau dikatakan di dalam kalimatnya mengatakan bahwa kalau tidak ini maka tidak jadi presiden, saya kira itu perlu belajar metodologi itu. Bang Emrus kan mengatakan Ahok ini perlu belajar metodologi ini. Ya. Oke, Bang Emrus kan mengatakan tidak ada yang tidak sengaja dalam komunikasi politik. Berarti pernyataan ini sengaja dikeluarkan. Tujuannya apa? Ada maksud, tujuan. Tujuannya? Kalau soal maksud hanya dia yang tahu, tetapi bahwa dengan masuknya pesan itu ke ruang publik, masyarakat bisa memberikan persepsi yang sangat liar. Gitu. Artinya bisa mengatakan bahwa sangat berjasa dong perusahaan ini terhadap Joko Widodo. Bisa juga diartikan bahwa jangan macam loh, perusahaan ini sudah pernah membantumu. Jadi oleh karena itu hati-hati, jangan lupa kacang akan kulitnya, seperti itu ya pesan yang disampaikan. Kalau dilihat dari rapat Jakpromnya, tujuan Ahok mengatakan ini di hadapan rapat apa? Saya pikir menunjukkan bahwa perusahaan ini powerful, mendukung atau membuat Joko Widodo menjadi presiden, itu salah betul. Ya pernyataan ini. Oleh karena itu saya setuju dengan Ibu mengatakan suatu pernyataan yang menurut saya juga sangat berbahaya. Jadi oleh karena saya melihat secara politik ya, dari sudut komunikasi politik ada indikasi perlu diverifikasi, ada indikasi kurang mesraan antara Jokowi dengan Ahok saat ini, kurang mesraan. Tapi ini pernyataan 2015. Mbak Dewi mengatakan karena merasa teman seiring sejalan maka mengatakan ini. Setelah jeda gimana? Oh iya, boleh. Saat lagi kami kembali. Tunjungan juga kita mau bebasin 75 hektar. Yang kayak tunjungannya samping tol. Lalu saya lagi pikir mungkin Jakpro bisa lebih cepat daripada kasih ke capek saya mati. Siapa? Saya bilang Pak Jokowi nggak bisa jadi presiden kalau nggak ada APBD. Jadi selama ini kalau Bapak Ibu lihat semua yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk semua, itu semua itu pengembang. Kaget kan? Kita juga pintar beli UPS, sewa mobil, bayar swasta, kayak gitu ngabisin duit kita. Itu tadi inti dari apa yang dikatakan oleh Pak Ahok pada saat 2015. Mbak Dewi, 2015 Mbak Dewi mengatakan Ahok dan Jokowi sejalan, seiring begitu ya? Seolah-olah masih seperti itu kan? Iya. Walaupun Pak Jokowi udah jadi presiden, Ahok gubernur. Iya, tapi itu belum setahun kan? Dari Oktober 2014 ke Mei 2015. Iya. Oke, masih sejalan seiring pada saat itu? Mungkin Ahok lupa bahwa Pak Jokowi berkembang sangat pesat untuk menjadi real presiden. Pada waktu itu mungkin Pak Jokowi masih ada masalah dengan BG, masalah Papamina saham, masih banyak gonjang-ganjing, artinya hiruk pikuk di negeri ini. Tapi sekarang masih ada masalah parpol, pecah parpol, ya kan? Tapi seiring dengan jalan tanpa terasa, dengan diangkat juga juru bicaranya Pak Jokowi, dan terlihat Pak Jokowi menjaga jarak ke media. Artinya bukan nggak dekat sama media, tapi beliau irit bicara. Jadi kalau orang Jawa bilang sepiing mami hami gawe kan. Dan akhirnya sekarang terasa bahwa Pak Jokowi sudah bisa menjadi real presiden dengan mengangkat apa yang dia mau dan tidak lagi ditekan oleh apa yang dia mau ya. Iya, apa yang dia mau. PDIP sudah tidak lagi mendikte kan. PDIP juga nurut juga semuanya kan. Termasuk ini dalam hal pemilihan calon Kapolri. Iya, betul. Golkar udah mendekat juga. Dan kelihatan untuk ke depan mungkin kalau bilang saya nggak ada lawan 2019 itu kayaknya semua merapat akan kemungkinan besar memilih Pak Jokowi jadi ulang lagi jadi presiden lagi. Hubungannya dengan Ahok apa? Nah hubungan dengan Ahok tadi, Ahok merasa bahwa Pak Jokowi dekat sama beliau, tapi beberapa kali Pak Jokowi sudah menjaga jarak sama Ahok dengan tidak langsung menemui kan. Artinya tuh ada beberapa orang mulai menegur tingkah laku daripada Ahok yang terlalu membuat huru-hara tanda kutip hiruk pikuk negeri ini. Termasuk yang terakhir saya dengar Adiana Napitupulu juga sempat menunggu bahwa Ahok supaya lebih menekur, lebih diam, lebih
apa ya, artinya tuh padahal beliau kan orang Batak juga Nah, kan. itu dia. Ya kan tadi Nah, itu. itu Adian Apitupulu. Nah. Tapi Ahok ini kan orang Sumatera. Mungkin beda cara dengan Beda cara, tapi orang Jawa. psikologis politik di Indonesia adalah budaya Jawa. Jadi artinya walaupun kita orang siapapun, Sumatera ataupun siapapun, kita harus bisa memahami budaya Jawa itu. Jadi ada dua, dengan Pak Jokowi, dengan Megawati. Ini mereka tidak pernah menegur langsung, tapi membuat sign-sign atau orang kepercayaan untuk menegur. Kayaknya Ahok nggak ngeh. Akhirnya menurut saya ini bangku tiket daripada PDIP pasti lepas. Saya aku yakin lepas. Yakin. Karena apa? Sekarang Loh, tanggal dia berapa udah nih Mbak Dewi? golkar. 23 Iya, Juni. saya yakin banget. Mbak Dewi mengatakan yakin lepas nih Psikologis kursi lagi, dari balik lagi. PDIP. Seorang Megawati itu pantang untuk dilangkahi. Pantang untuk misalnya dia dipaksa. Megawati adalah seorang Megawati. Suka atau tidak, dia adalah yang memegang PDIP dengan sehingga seperti sekarang. Jadi kalau memaksa Megawati itu adalah suatu kesalahan. Lihat contoh daripada Pak Jokowi. Dia nunggu sampai detik terakhir, sampai mau batasnya KPU, baru Megawati menyerahkan pemilihan presiden kepada Pak Jokowi. Harusnya ditiru, tapi ini dilanggar oleh Pak. Akhirnya Masih ada waktu nih, beberapa bulan nih untuk memperbaiki. Tapi saya nggak yakin karena Megawati bukan tipe seperti itu. Di situ dulu Mbak Dewi. Bang Emros, orang Sumatera emang susah untuk menyembunyikan sesuatu seperti orang Jawa begitu. Mereka ceplas-ceplos apa adanya, termasuk apa yang dikatakan oleh Pak Ahok di YouTube yang kita saksikan bersama-sama. Saya pikir saya berbeda pendapat dengan Bu Dewi. Artinya bukan persoalan Jawa, Batak, dan lain-lain. Kalaupun kita katakanlah digeneralisasikan sebagai suatu politik Jawa, saya kira tidak juga. Karena kita kebangsaan. Justru persoalan adalah sosok Ahok ini bukanlah persoalan Sumatera atau tidak Sumatera, tetapi persoalan adalah kedewasaan berkomunikasi. Misalnya, boleh nggak orang Batak yang lama di Medan ke Jogja, dia santun seperti orang Jawa, menyesuaikan diri, di mana tanah diinjak, di situ langit dijinjing. Saya kira bisa. Sama halnya ketika kita ke Singapura, kita tidak buang sampah. Ketika kita di Indonesia, mungkin sembarangan membuang sampah tersebut. Artinya apa? Bahwa perlu kedewasaan berkomunikasi. Oleh karena itulah, itu yang tidak dimiliki oleh Ahok. Artinya ada komunikasi yang sifatnya di ruang privat. Ada yang sifatnya di ruang publik. Misalnya, mungkinkah saya bercerita terhadap istri saya ketika berdua? Hal itu tidak boleh saya katakan ketika saya bersama anak saya dan ada istri saya. Nah, ini kita pembicaraan ini misalnya, ini tidak adalah konsumsi publik. Tadi di dalam ruang memang. Betul. Dan tersimpan dengan cukup rapi selama 1 tahun kurang lebih. Betul. Oleh karena itulah, maka dia harus dilihat. Ruang publik bukan jumlah. Bisa nggak ruang atau ruang privat itu bukan soal jumlah. Bisa 6 orang, 10 orang, atau soal ruang privat saya. Tetapi 1 orang, ibu dengan saya bisa publik. Kan gitu ya. Jadi tidak diukur dari jumlah. Nah, oleh karena itulah dilihat dari relasi sosialnya. Nah, Ahok harus bisa mengidentifikasi ini. Rapat dengan Jakpro pada saat itu ruang publik atau bukan? Saya pikir ruang publik. Ruang publik, karena artinya itu sudah adalah, mengetahui apa yang harus dikatakan. Ada bawahannya, ada orang lain. Jadi oleh karena itulah harus bijak ketika kita menyampaikan pesan-pesan komunikasi. Teori komunikasi mengatakan begitu pesan itu disampaikan kepada orang lain tidak bisa ditarik sekalipun minta maaf. Jadi ini sudah berbekas, artinya sudah masuk ke mindset. Bukan berbekas lagi, ini rekamannya ada. Betul, artinya di dalam peta kognisi manusia itu berbekas. Jadi nggak bisa di-delete seperti kita mendelete ketika kita ngetik artikel di komputer. Tetapi tak akan tersaving di kepala atau di persepsi publik. Tersave juga di persepsinya Pak Jokowi nggak? Kalau sudah mungkin kalau Pak Jokowi sendiri mungkin tidak langsung ya, tapi pengikutnya Pak Jokowi tadi. Tapi artinya di sini berarti mereka berpikir ada apa ini? Balik lagi, ini politik. Jadi artinya tuh apapun ucapan, perbuatan, ucapan terutama itu akan terekam dan akan istilahnya di file, akan disimpan, di save, kemudian akan menjadi catatan bagi timnya Pak Jokowi juga dan yang lain. Tapi bisa juga menjadi catatan yang ini nggak apa-apa deh, kita masih bisa menerima Ahok begitu. Komunikasi yang harus dilakukan dalam beberapa bulan ini masih ada waktu kan, Bang Emrus? Saya kira begini, tidak mungkin itu dihilangkan lagi karena sudah masuk ke YouTube dan masuk ke pikiran orang. Itu akan dikenang teruslah dalam tanda kutip. Tidak sembarang itu bisa hilang begitu saja. Oleh karena itu saya melihat
Ahok ini setiap kita berrelasi kepada Ahok kita harus hati-hati. Karena dia tidak matang dalam berkomunikasi. Kita yang harus hati-hati. Iya, betul. Karena tingkat kedewasaan emosinya itu tidak dewasa. Oke, Mbak Dewi. Saya rasa sudah lama kita semua juga bagaimana Ahok harus didampingi oleh betul. Tadi itu juru bicara. Sudah lama kita mengatakan itu, bahwa karena apa? Karena ucapan mulutmu harimaumu kan tadi itu. Kalau memang ada hal yang tidak pas, jangan selalu bicara media. Artinya tuh corong tuh dibawa kemana-mana gitu, bahaya. Karena akan jadi sasaran tembak. Ini pernyataannya bukan di depan media loh, Mbak. Ya, tapi itu kan politik. Sekali lagi beliau adalah politisi, politisi yang selalu gerak-gerik ucapan, jangankan ucapannya, gerak-geriknya pun itu sudah berbicara. Nah, tadi balik lagi, saya sebenarnya bukan, jangan salah paham, kejawaan tadi itu istilah budaya Jawa mempengaruhi, bukan Jawa harus tidak, tapi siapapun orangnya yang di politik Indonesia harus mengerti seperti itu. Jadi artinya kebetulan pemimpinnya banyak berasal dari Jawa, jadi artinya itu mereka juga harus mengerti sopan santunnya, unggah-ungguhnya tadi itu harus, misalnya dari Sumatera menurunkan, jadi jangan ceplos-ceplos sehingga artinya maksudnya sudah tersampaikan. Oke. Tapi bahwa kedewasaan komunikasi yang tadi disampaikan oleh Bang Emrus juga benar ya. Nah, tapi saya rasa tadi sebetulnya ini bisa diatasi dengan konselor politiknya atau orang-orang sekitar Pak Ahok menegur atau mengingatkan beliau lah ya, bahwa dari awal jangan terlalu percaya diri bahwa ini adalah politik, artinya semua bisa jadi alat orang untuk menyerang beliau nantinya gitu. Confidence boleh. Confidence boleh saja. Tapi mulut yang harus dijaga, begitu. Ya, sekali lagi. Mulutmu harimaumu. Gitu ya. Bang Emrus terakhir. Saya pikir ini masih ada beberapa bulan lagi ini. Bisakah ini diperbaiki? Terekam iya, tersave iya, tapi komunikasi ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ini misalnya. Ada dua, selalu saya katakan itu, saya setuju dengan Bu Dewi. Pertama, dia harus punya juru bicara. Yang kedua, dia harus belajar komunikasi dulu lah. Artinya belajar komunikasi, belajarlah dia dulu di ruang kuliah dulu ya, setengah semester lah, biar kita berikan penjelasan kepada beliau. Karena bagaimana pentingnya, betapa pentingnya komunikasi dalam interaksi antar manusia. Karena apa? Komunikasi bisa nggak membuat kohesi sosial atau kedekatan sosial. Komunikasi bisa konflik sosial. Komunikasi bisa membuat perang saudara. Komunikasi bisa perekat bangsa dan lain-lain. Oleh karena itu, komunikasi sebagai sesuatu yang substantif dalam kehidupan manusia. Ahok masih persoalan-persoalan komunikasi selalu yang harus diperbaiki dari kawan yang satu ini. Ini kita ingin mengetahui selanjutnya. Pernyataan di YouTube ini, apa dampaknya ke depan? Tapi untuk Mbak Dewi dan Bang Emrus, terima kasih. Kita akan saksikan bagaimana ke depannya. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Dari sini kita akan melihat nih Mbak Dewi dan Bang Emrus bagaimana suasana di DPR.